mereka bingung mencari gereja yang bisa melayani mereka. Ya kebetulan gereja kami atau gereja Bapak Yohanes itu letaknya memang strategis di tengah-tengah komplek ruko dan dekat dengan pasar. Jadi orang itu lalu lalang selalu yang dilihat gereja kami. Nah mungkin ketika keadaan panik, keadaan memang butuh dilayani, datangnya rata-rata ke gereja kita. Padahal juga bukan jemaat kita. Jadi sekali waktu itu satu waktu datang, ya mau nggak mau beliau sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta nggak mungkin menolak orang yang sedang meminta pertolongan. Ditolongin sekali, ternyata mungkin dari mulut ke mulut disebarkan bahwa pendeta itu baik, walaupun kita bukan jemaatnya mungkin bisa ditolong begitu kira-kira. Akhirnya lambat laun setiap ada yang meninggal yang bukan jemaat kita tuh banyak yang datang. Terkenalnya ini pendeta yang suka nolongin orang mati, itulah terkenalnya pada saat itu. Jadi karena sudah dikenal semacam itu, maka berdirilah yayasan ini. Makanya tujuannya mengubah kepanikan menjadi ketenangan. Jadi tenang aja, ada yang mati ya udah ke beliau. Bahkan di saat COVID pun, di saat semua pendeta takut untuk melayani orang COVID, dia nggak pernah takut. Beliau tidak pernah takut untuk melayani COVID sekalipun, nggak pernah. Ya memang ini udah panggilan untuk menolong. Jadi makanya saya bilang yayasan ini bergerak di bidang sosial, benar-benar tujuannya untuk menolong. Ya. Kemudian, ini ya mengubah kepanikan menjadi ketenangan bagi keluarga yang berduka dan pengurusan jenazah dari awal hingga akhir. Jadi begitu ada yang meninggal, nggak usah repot, cukup fotokan saja KTP ya orang yang meninggal. Jadi makanya tadi kan mungkin programnya sedikit mirip dengan asuransi, tapi perbedaannya kalau asuransi begitu ada kita mau klaim, suratnya kan harus komplit dulu, baru klaim terjadi. Kalau kita enggak, ada kejadian, cukup foto KTP yang berduka atau KTP almarhum, ambulans dan peti dalam waktu ya tergantung jarak ya, dalam waktu setengah jam 1 jam pasti ada datang. Nah itulah yang makanya kami bilang kami tidak pernah terdapat kesalahan fatal sampai tidak kirim peti, tidak kirim ambulans, bahkan tidak diurusin, tidak pernah terjadi. Jadi itu selalu kami urusin ya, karena memang ini tujuan awalnya adalah mengubah kepanikan menjadi ketenangan. Jadi sampai pada masuk ke liang lahat atau bahkan ada keluarga yang ingin dikirim jenazahnya, kan ada juga ya yang ya kayak halal kita lah ya, kita pasti kadang-kadang mungkin ke kampung halaman ya, itu pun sama kami urus sampai ke kampung halaman, ke rumah dukanya, nggak cuma sebatas sampai di bandara habis itu lepas tangan, nggak, sampai ke rumah duka, bahkan sampai masuk ke liang lahat di kampung halaman itu kami urus sampai selesai. Oke. Nah inilah programnya ya. Selama ini memang kami bekerja sama dengan banyak gereja ya, tapi setelah saya berdua dengan beliau membahas aturan-aturan yang ada, karena ini akan mungkin digunakan oleh partai, berarti kan tidak hanya orang Kristen yang kita jangkau kan, pastikan seluruh umat. Nah maka dari itu ya ini kami menjelaskan secara yang sudah pernah yang saat ini kami jalani ya. Ya walaupun Muslim juga pernah kami lakukan pelayanan, tapi ya tidak sesering yang Kristen. Nah yang sedang saat ini kami layani seperti ini. Inilah programnya. Yang kami berikan adalah peti jenazah dengan perlengkapannya, kemudian ambulans, bahkan sampai ke tanah makam itu kami yang urus semua. Ya sampai ke tanah makam kami yang urus. Ya jadi dengan 3 item ini saja sudah pasti keluarga tertolong. Ya keluarga pasti tertolong dengan adanya 3 item ini saja ya, di luar rumah duka ya, karena rumah duka kan kadang-kadang di luar kapasitas kita ya. Jadi artinya ya kalau ada rumah duka yang bekerja sama dengan kita di Jakarta ini ada 2 ya, ada di Husada dan juga di Ukrida Jakarta Barat, dekat situ. Jadi 2 rumah duka inilah yang di Jakarta ini bekerja sama dengan kami, yang kami boleh antar petinya, boleh masuk ambulansnya, cuma 2 rumah duka ini ya. Jadi kalau di luar rumah duka itu ya kami mohon maaf, kami tidak bisa masuk ke dalamnya, tapi ada solusinya, ada, nanti saya jelaskan ya. Nah ini ketentuannya untuk menjadi anggota yayasan. Nah ini ketentuannya, usia tidak dibatasi. Bayangin, usia tidak dibatasi. Di mana-mana kalau asuransi kan gimana caranya biar untung, ada batasan usia. Kalau kami tidak dibatasi, karena memang tujuannya menolong. Orang yang umurnya 100 tahun pun mau didaftarin silakan, boleh, sah.
Lalu tanpa MCU, nggak pakai medical check up, orang yang sekarat sekalipun mau didaftarin masuk silahkan, ya, nggak masalah, ya. Tapi ada syaratnya, syarat utama ini saya jelasin nanti ya, mengirimkan nama peserta. Nah ini syarat di kami ini, ketentuan di kami ini nggak susah, nggak butuh dokumen yang berpaket-paket, ya, cukup menyerahkan nanti kalau misalnya mendaftarkan pesertanya hanya cukup KTP. Nama sesuai KTP, nama aja, bukan KTP-nya ya. Kami ya, tapi kalau memang Bapak Ibu butuh KTP untuk supaya juga punya pegangan dalam pemilihan nanti, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi ke kami cukup hanya datanya diketik di Excel, nama sesuai KTP. Kenapa harus sesuai KTP? Begitu ada kejadian yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada kejadian meninggal, kami cuma hanya minta fotokan KTP-nya. Ketika KTP sudah difotokan, kami akan cek di database yang terdaftar di kami, sesuai nggak nih nama yang didaftarkan dengan KTP yang difoto. Nah, gitu. Terus kalau masih anak kecil, masih anak baik, ya kan ada apa namanya, kakak, ada akte lahir, artinya dokumen legal yang menyatakan mereka ini adalah warga negara Indonesia. Jadi nggak harus selalu KTP, bisa dengan kakak atau akte lahir atau apapun lah yang ada dokumen resmi bahwa dia warga negara Indonesia, ya. Nah ini dia, ada masa tunggu 1 bulan. Kenapa ada masa tunggu 1 bulan? Ya memang tidak dibatasi usia, tidak dibatasi tanpa medical check up, ya. Yang sekarat sekalipun, yang di ICU sekalipun mau didaftarin silahkan, cuma jangan lupa dibisikin, jangan mati dulu sebulan. ya ada masa tunggu 1 bulan. Apa tujuannya karena ini kan kami ada administrasi yang harus kami rapikan. Contoh mendaftarkan nama, kami kan ada database yang harus kami rapikan, yang memang harus kami buat supaya nama-nama yang terdaftar tidak ada salah penginputan, ya kan, tidak ada miskom di situ. Jadi masa tunggu 1 bulan ini adalah proses administrasi yang sedang kami kerjakan supaya tidak ada masalah ketika terjadi proses klaim, gitu ya. Nah, membayar pendaftaran dan iuran, ya, ke rekening yayasan langsung. Jadi tidak ke rekening saya, tidak ke rekening pribadi, rekening yayasan langsung, ada nomor rekeningnya dan sudah terdaftar, ya. Nah inilah biaya-biaya yang harus dibayar ketika sudah menjadi anggota, ya. Jadi paket. Nah ini yang selalu kami kerjakan. Rata-rata gereja yang masuk kan biasanya peserta atau jemaat di gereja kan 1-100, itu yang rata-rata, ya. Nah itulah yang kebanyakan di kami bergabung. Banyak gereja bergabung mengambil paket yang nomor 1 tadi tuh, yang biaya pendaftaran 1 juta per bulan 350.000. Bayangkan kalau 100 jemaatnya dibagi 350.000, hanya 3.500 per bulan untuk 1 orang. Ya itu sudah cukup murah lah dengan kategori seperti itu, ya. Nah yang saya dengar di sini mau menggunakan kayaknya yang paket terakhir ini ya, yang 10.000 nih, ya. Nah ini lebih murah lagi. Memang biaya pendaftarannya agak sedikit mahal, tapi kan memang yang di cover banyak orang, ya, 10.000 orang kira-kira begitu. 4.500.000 dibagi 10.000 hanya 450 perak per orang per bulan, ya. Jadi itu yang bisa kami jelaskan. Nah kemudian ini manfaatnya yang lain. Tadi kan yang kami tawarkan adalah peti jenazah, ambulans, bahkan tanah makam, ya. Nah terus bagaimana dengan yang muslim? Kami bisa urus juga perlengkapan kain kafan dan perlengkapannya. Berarti kami ganti petinya, berarti jadi kain kafan dengan perlengkapan, ambulans, lalu tanah makam, ya. Nah terus kemudian ada pertanyaan lagi nih. Ini saya bikin aja pertanyaan saya sendiri, nanti silakan bertanya yang ditanyakan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana, tadi kan ada rumah duka yang tidak bisa bekerja sama, bagaimana kalau orang tersebut masuk rumah duka dan kami tidak bisa melayani? Oh gampang, jawabannya adalah kami akan mengganti layanan itu dengan uang duka, dana duka, ya. Jadi yang kami berikan jadinya uang sebesar 1,5 juta. 1,5 juta, jadi itu bisa digunakan, tapi bukan kami yang memberikan, tetap kami akan berikan kepada contoh bapak gitu misalnya, atau pihak gereja misalnya gitu. Jadi nanti yang akan datang ke sana tetap pihak gereja atau bapak yang memberikan santunan tersebut, tidak atas nama yayasan, ya. Jadi tetap atas nama bapak. Nah kemudian kalau tadi ambulans peti jenazah kami kirim juga, kami tidak bawa bendera yayasan, kami bawa bendera gereja.
Tubuh bendera Bapak. Jadi nanti akan ada di situ banner yang akan tulisannya ya dilayani oleh, ya biasanya kan gitu kan, dilayani oleh gereja ini. Nah itu juga akan kami tulis dilayani oleh Bapak, mohon maaf tadi siapa? Ruben. Nah gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah terus kalau misalnya ada meninggal orang tersebut di luar daerah nggak bisa di cover, sama kami berikan dana uang duka. Jadi uang duka, jadi kami kasih uang duka sebesar 1,5 juta. Nah jadi hal inilah yang akhirnya membuat banyak orang tertarik dengan program kita, karena memang program kita ini kalau dihitung-hitung memang nggak masuk akal. Soalnya ini bener nggak nih, bodoh nggak nih? Ya tadi kan kami sudah jelaskan di awal, kami sudah berdiri sejak 2006, bahkan sudah ada 25.000 anggota tadi kata ketua yayasan kan. Jadi memang yang kami lakukan ini murni pelayanan, ya dibarengi dengan ada bisnisnya, ada ya karena memang kami juga melayani manage satu rumah duka yang ada di rumah duka THB. Itu yang sedang kami manage, ya yang sedang kami bekerja sama dengan kami. Jadi satu sisi ada bisnis, satu sisi memang ada sosial. Lalu bagaimana kalau yang ini harus menanggulangi sosialnya? Dari bisnisnya kami tanggulangi subsidi silang semacam itu. Terus enggak, karena kami sudah buktikan waktu COVID itu pelayanan kami, ya Bapak Ibu tahu sendiri lah pelayanan COVID, orang meninggal bagaimana, baik yang meninggal nggak normal, yang meninggal karena COVID, meninggal yang memang di COVID-kan apa segala macam, kami tetap bergerak melayani, ya tidak kekurangan armada, tidak kekurangan peti, tidak kekurangan ambulans. Itu bisa kami tanggulangi dengan keadaan yang sangat ramai pada waktu COVID, apalagi sekarang yang cukup landai. Jadi nggak usah khawatir untuk masalah bagaimana hal-hal demikian kami mengatasinya, sudah teratasi pada saat COVID. Kami sudah melakukan yang terbaik, tidak ada komplainan, bahkan semakin hari banyak yang bertanya dan masuk menjadi anggota yayasan kami. Jadi kira-kira sih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana. Dan jadi gini, saya mau jelaskan sedikit ya. Kenapa saya bilang ini murni sosial? Saya selalu menawarkan ke gereja-gereja pun sama. Kalau kami datang ke gereja, tolong mindsetnya dirubah. Bukan kami yang butuh gereja, tapi gereja yang butuh kami. Kalau kami sampai datang ke gereja, artinya kami menawarkan sesuatu yang baik untuk gereja sebagai jembatan, ya perantara antara jemaat ya butuh dilayani untuk kedukaan, ya kamilah jembatannya gitu loh. Artinya gini, saya selalu bilang sama pihak gereja, jangan kita hanya mau melayani orang hidup atau jemaat pada saat hidup. Pada saat meninggalnya rata-rata kebanyakan gereja lepas tangan dengan alasan tadi, oh bukan jemaat terdaftar, nggak terdaftar di gereja A, nggak terdaftar di gereja B. Tapi kenapa pada saat mereka datang ibadah persembahannya diterima? Iya kan? Tapi begitu meninggal alasannya begitu, wah nggak terdaftar, bukan jemaat, bukan ini. Ya, itulah yang terjadi di lapangan, yang kenyataannya, sehingga banyak jemaat yang pada akhirnya kecewa sama gereja. Ya makanya kami menjadi solusi. Ya artinya kami mau melayani banyak jemaat di gereja-gereja. Nah ini juga sama. Ke Pak Ruben kami menawarkan ini, ya tujuannya satu, ya bayangkan ada anggota legislatif atau caleg yang mau artinya ini adalah sebuah pekerjaan yang benar-benar murni tulus. Kenapa? Karena orang mati kan nggak bisa ada suara yang kita ambil. Iya kan? Tujuannya kan ke situ. Artinya kami melayani orang mati. Artinya orang yang mati aja nggak punya suara ke kita, kami tetap layani. Nah ini efeknya yang akan menjadi baik ketika keluarga yang merasa terbantu ini, ya kan, menyuarakan ini, akhirnya menjadi atau bisa mendulang suara dari hal sederhana. Jadi kita janganlah bermain politik uang lagi, kan begitu. Ngapain kita bermain politik uang yang satu orang atau satu keluarga 100.000, lebih baik ini cuma satu orang 450 perak, ya kan, tidak menguras energi, tidak menguras banyak pikiran-pikiran. Tapi begitu dia meninggal, kita hadir di situ, ya Bapak Ruben hadir di situ dengan memberikan pelayanan yang kami lakukan, sehingga akhirnya akan menjadi sebuah pendobrak suara menurut saya. Ini makanya saya selalu ngomong sama Otnil, dia kan juga caleg ya kan. Saya bilang, saya bukan ini saya jadi caleg, saya bilang ini saya pakai.
Iya. Saya bilang, jujur, makanya dia tertarik. Kalau saya jadi caleg, ini saya pakai. Kenapa ya? Bayangin saya nggak usah pusing ngasih orang duit 100.000. Cukup ini pelayanan. Bayangkan kalau berapa sih kita butuh suara, misalnya taruhlah 10.000 kan. Kita cover lah 10.000 suara yang mau kita ambilin, ya kan? Masa iya dalam 1 tahun lagi ya, ini ya. Februari. Ya. Artinya dalam 1 tahun masa iya nggak ada yang meninggal? Ya kan, dari 10.000 orang yang kita cover ini masa nggak ada yang meninggal? Ya bukan nyumpahin, tapi artinya ketika ada yang meninggal kita hadir di situ, oh ini baru hebat. Apalagi kalau misalnya terpilih, diteruskan, kemudian dijadikan proyek di pemerintah, akan jadi orang bukan masalah kesehatan doang yang diurus sama pemerintah, tapi kematian pun sudah bisa diurus oleh pemerintah, kan begitu. Nah itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan. Ya mungkin kurang lebihnya ada mau ditanggapi.